Ya, dimulai Pak. Baik, kita mulai Pak Parlan ya. Ya, siap Pak. Baik, kita mulai coaching kita pada hari ini. Saya selaku supervisor dan Pak Parlan selaku coach. Baik, selamat siang Pak Parlan. Selamat Saya siang senang Pak sekali bisa Alvin. bertemu dengan Anda. Ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana ya saya dapat membantu Anda di dalam melakukan coaching Pak Parlan. Baik Pak, saya ingin membimbing dan meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang dapat bermakna. Oke, baik. Saya akan mendukung Anda dalam hal tersebut. Kemudian bagaimana, bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini, Pak? Saya berharap nantinya dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik kalau begitu, saya catat. Nah, kemudian, bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaannya efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam kegiatan pembelajaran. Baik, saya paham kalau begitu. Selanjutnya, apa harapan Anda dari observasi kita ini nanti, Pak? Harapan saya ke depannya nanti supaya siswa itu lebih paham lagi dalam mengerti dan lebih menyukai dalam pembelajaran yang saya ajarkan, Pak. Oke, baik kalau begitu. Silakan Bapak lanjutkan coaching-nya dan saya akan mengamati Pak Suparlan. Silakan, Pak. Siap, Pak. Saya akan melanjutkan coaching saya. Ini dilanjutkan dulu ya, apa ya? Ya, langsung lanjut, Pak. Pak Ya. Parlan sama Pak Nur Hadi. Oh ya, saya sebagai coach, Pak Nur Hadi sebagai coaching. Nanti dipotong main Ya, apa ini ada? ya langsung tadi kepotong edit-edit. Ya, Baik, sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suparlan. Selamat pagi Pak Nur Hadi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Maaf, boleh mengganggu waktunya sebentar Pak Suparlan? Oh boleh Pak, boleh benar, boleh banget mengganggu, nggak mengganggu kok. Santai saja, silahkan. Terima kasih banyak Pak Suparlan sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Sama-sama Pak Nur Hadi. Gimana Pak Nur Hadi, masalah yang ingin dibicarakan hari ini? Apakah ada problema atau gimana tentang pembelajaran? Kok kelihatannya saya amati beberapa hari ini agak-agak galau gitu, agak-agak gimana gitu. Gimana Pak Nur Hadi? Ada yang ingin saya bicarakan soal anak-anak di kelas Pak Suparlan. Jadi beberapa minggu ini saya memperhatikan motivasi belajar siswa kok menurun. Apalagi kalau bahas materi berupa teks atau wacana tidak bersemangat. Jadi bagaimana ya solusinya supaya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Oh gitu. Jadi motivasi belajar siswa yang menurun ya Pak. Dan bagaimana caranya supaya solusi untuk meningkatkan motivasi? Bukan begitu Pak? Ya, betul Pak. Baiklah Pak. Karena itu percakapan singkat, apa yang Pak Nuradi ingin dapatkan di akhir percakapan singkat kita ini Pak? Saya maunya apa ya? Saya belajar bahasa Indonesia. Motivasi mereka meningkat dan terlihat mereka menikmati saat pembahasan materi teks atau wacana dan anak-anak bisa mengikutinya dengan penuh kesadaran diri. Jadi mau bisa meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga prestasi belajar ikut meningkat atau gimana? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Menurut saya, ciri-ciri motivasi belajar mereka itu akan menurun terlihat dari apanya, Pak? Hmm, saat anak-anak mengikuti pelajaran, mereka sering terlihat tidak bersemangat. Mereka susah memahami konsep materi dan hasil asesmen formatif yang dihasilkan sebagian siswa mendapatkan hasil yang rendah.
Jadi kalau begitu, motivasi belajar siswa yang berdampak besar juga ya dengan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa, terutama pada pembahasan wacana. Apa yang bisa menjadi penyebabnya, Pak? Yang bisa menjadi penyebabnya adalah pembahasan soal wacana di mana dasar dari mapel bahasa Indonesia adalah teks dan sebagian siswa kurang akan konsep pemahaman wacana. Karena mereka kurang memahami atas konsep tersebut, sehingga menyebabkan minat belajar mereka berkurang, motivasinya rendah, dan hasil akhir asesmen formatif mereka rendah. Mungkin itu yang menjadi penyebabnya, Pak. Oke. Kalau sekarang misal ada siswa yang terlihat tidak bersemangat seperti yang diceritakan tadi, apa Pak Nur Hadi lakukan untuk aspirasinya, antisipasinya? Biasanya saya kalau melihat anak seperti itu, akan memotivasi secara verbal untuk mengingatkan siswa agar lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, Pak. Kira-kira ada perubahan tidak setelah dilakukan hal tersebut, Pak? Sepertinya hanya berdampak sebentar saja, selebihnya kembali lagi ke mode awal. Oke, nah Pak Nur Hadi sendiri maunya gimana? Karena kalau ternyata hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasi, maunya Pak Nur Hadi gimana idealnya? Idealnya, ya anak-anak bersemangat, paham apa yang dipelajari, mampu memecahkan soal yang ada sehingga hasil asesmen formatif yang diharapkan bisa tercapai. Oke, jadi mau anak-anak bersemangat, paham apa yang dipelajari, mampu memecahkan soal yang ada, sehingga hasil asesmen formatif yang diharapkan bisa tercapai juga. Iya begitu. Jadi jika motivasi belajar siswa tinggi, bisa memberikan dampak pada hasil asesmen formatif mereka. Baik, kalau begitu, sekarang apa yang Pak Nur Hadi akan lakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan siswa tersebut kira-kira? Apa ya? Mungkin apakah saya harus mengajak mereka mengerjakan pembahasan soal wacana dengan cara bermain dalam sebuah permainan ya? Mengajak mereka bermain dengan soal yang dimasukkan ada unsur wacana soal yang disajikan dalam bentuk video animasi sehingga mereka lebih bisa membayangkan maksud dari deskripsi setiap soal yang ada. Jadi ada dua ya tadi, mengajak mereka memecahkan soal melalui bermain dan menampilkan video animasi. Kira-kira ada lagi tidak, Pak? Apalagi ya, kayaknya itu dulu Pak. Kira-kira kapan nih pelajaran bahasa Indonesia ada lagi? Pekan depan Pak, Senin ada jam lagi. Oke, oke. Nah, kalau dalam jam pembelajaran bahasa Indonesia yang paling dekat ini, Pak Nur Hadi mau coba di antara dua tadi, yaitu mengajak mereka memecahkan soal melalui bermain dan menampilkan video animasi. Mana yang paling mungkin Pak Nur Hadi lakukan di kelas saat pembelajaran berlangsung? Kedua-duanya mungkin bisa saya kerjakan secara bersamaan, sehingga pembelajaran bisa menarik dan anak-anak bersemangat, sehingga motivasi belajarnya bisa meningkat. Oke, jenis permainan seperti apa yang akan dibuat dan video animasi yang seperti apa yang akan ditampilkan oleh Pak Nur Hadi? Hmm, Mungkin permainan menjodohkan kata yang ada dan mencari video animasi pada YouTube tentang aplikasi penerapan soal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu kali ya yang bisa saya tampilkan nanti. Oke, siapa yang bisa membantu Pak Nur Hadi untuk mengekspresikan semua itu? Adakah yang bisa membantu Pak Nur Hadi nantinya? Mungkin bisa berdiskusi dengan rekan guru yang sama-sama mengampu pelajaran bahasa Indonesia dengan guru TIK. Bisa dimintai tolong gitu, Pak? Oke, aduh sayang sekali ya waktu diskusi kita kurang banyak nih Pak Nur Hadi.
Iya, betul-betul, Pak. Nah, di titik ini apa yang Pak Nur Hadi dapatkan dari percakapan kita ini? Hmm, untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama pembelajaran soal wacana, sehingga berdampak besar dengan peningkatan asesmen formatif siswa, dengan memodifikasi pembelajaran, dengan memasukkan unsur permainan dan video animasi sebagai deskripsi soal, sehingga anak-anak terbayang aplikasi penerapan soal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka lebih bersemangat untuk menjawab soal yang diberikan, berkolaborasi dengan rekan guru, sesama guru. Pelajaran bahasa Indonesia dibuat juga dengan guru TIK untuk mempercantik tampilan pada video animasi yang digunakan. Kapan itu Pak akan dikerjakan? Mungkin besok saya mulai untuk mencari bahan untuk persiapan di pekan depan. Untuk kelas hari Senin minggu depan ya Pak? Iya, Pak. Untuk kelas hari Senin pekan depan. Oke lah, kalau begitu Pak Nur Hadi, terima kasih banyak loh. Saya berharap ceritanya minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya mau melihat apakah yang Pak Nur Hadi rencanakan bisa berhasil atau meningkatkan motivasi belajar siswa dan mudah-mudahan lancar ya Pak Nur Hadi. Amin. Terima kasih, Pak Suparlan. Oke, sama-sama. Selamat siang Pak Nur Hadi. Siang, Suparlan. Pak Suparlan jadi coaching. Oke, berarti sekarang Pak Nur Hadi dengan Ya, Oke. pertamanya saya dengan Pak Nur Hadi dulu. Pak Nur Hadi yang selaku supervisor. Yang dokumen sikonya, Pak ya? Ya, yang sikonya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Alvin. Saya Selamat. senang bertemu Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda, Pak. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Nur Hadi. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Itu yang saya harapkan, Pak. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini? Baik, saya berharap sekali Bapak dapat memperhatikan cara yang mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini, Pak? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kita nanti, Pak? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak. Kalau begitu, silakan melanjutkan kegiatan coachingnya, dan saya akan mengamati. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini yang jadi coaching Saya kayak Pak. coachnya Pak. Ya, Coachnya saya Pak. Oh, Pak Atun coachnya saya ya? saya yang coachnya Pak. Oh ya, saya coachingnya ya. Ya, Ini rekamannya tidak terputus Pak. ya, tidak Memang terputus. tadi Laptop saya lagi bermasalah tadi Pak. tidak, tapi tadi ada tulisan berbayar mau aku close back. Tapi ini rekaman masih Oh jalan. ya, iya. Lagi Ya, kalau dia putus, sambung lagi baik.
Oke. Heeh. Selamat siang Pak Alvin. Selamat siang Pak Suparlan. Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar siang-siang ini. Oh ya, boleh Pak. Gimana? Ada yang mau dibicarakan Pak Parlan? Terima kasih Pak Alvin telah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Oke, baik. Sama-sama Pak Parlan. Gimana nih? Masalahnya apa ini yang mau dibicarakan? Sepertinya melihat kondisinya lagi tidak bersemangat atau galau ini. Gimana Pak? Gini Pak, saya tuh ingin membicarakan permasalahan saya yang ada di kelas. Beberapa minggu ini saya perhatikan siswa itu kurang termotivasi belajar. Semangat belajar itu menurun. Apalagi kalau saya membahas materi tentang teks wacana dalam bahasa Indonesia itu mereka tuh sangat kurang bersemangat, ngantuk-ngantuk gitu Pak. Aku bingung. Oke. Jadi saya bagaimana solusinya supaya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut Pak? Oke, kalau begitu ya. Jadi apa yang saya tangkap, jadi motivasi belajar siswa itu menurun, Pak ya. Nah, Ya. dan bagaimana caranya supaya solusi untuk meningkatkan motivasi belajar. Bukan begitu, Pak Nah, Parlan? betul banget Pak. Oke, baik kalau begitu. Nah, karena ini percakapan singkat nih, apa yang Pak Suparlan ingin dapatkan dari akhir percakapan singkat kita nanti? Saya tuh berharap Pak saat saya belajar bahasa Indonesia motivasi mereka belajar dan terlihat mereka menikmati gitu Pak. Pada saat pembahasan materi teks atau wacana dan anak-anak itu bisa mengikutinya tuh mengalir dan mereka tuh yang gembira mengikutinya tuh dengan senang hati sehingga pelajaran saya tuh bisa ditunggu-tunggu oleh anak-anak gitu. Oke, baik. Nah, jadi, mau bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga prestasi belajarnya ikut meningkat. Begitu, Pak, ya? Ya, kurang lebih seperti itulah Pak. Oke, kalau begitu. Nah, menurut Pak Suparlan nih, ciri-ciri motivasi belajar yang menurun itu terlihat seperti apa ya, Pak? Oh, seperti ini Pak. Ciri-cirinya itu saat anak mengikuti pembelajaran, mereka sering terlihat tidak bersemangat Pak, kurang gairah. Mereka susah sekali memahami konsep-konsep yang ada yang sudah diberikan dari hasil asesmen formatif yang dihasilkan. Sebagian siswa mendapatkan hasilnya itu sangat rendah di bawah KKM. Padahal sudah sedemikian rupa pembelajarannya itu dijelaskan, dibuat semenarik mungkin. Tapi tetap anak-anak itu merasa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh, jadi kalau begitu motivasi belajar siswa itu berdampak besar, Pak, ya? Apa, terhadap prestasi belajar siswa, terutama dalam pemahaman wacana. Oke, nah sekarang apa yang bisa menjadi penyebabnya, Pak? Yang bisa menjadi penyebabnya sebenarnya adalah pembahasan soal wacana di mana dasar dari mapel bahasa Indonesia adalah teks. Dan sebagian siswa kurang akan konsep pemahaman dalam wacana. Karena mereka kurang memahami atas konsep tersebut sehingga menyebabkan minat belajar mereka berkurang. Motivasinya rendah dan hasil akhir dari asesmen formatif mereka rendah. Mungkin itu yang menjadi penyebabnya, Pak. Oke, baik kalau begitu, sekarang misal ada siswa yang terlihat tidak bersemangat, seperti yang Bapak ceritakan tadi, apa yang akan Bapak lakukan sebagai antisipasinya, Pak? Biasanya, saya kalau melihat anak seperti itu, saya akan memotivasinya secara verbal untuk meningkatkan siswa agar lebih semangat dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Oke, nah setelah Bapak melakukan tersebut, apakah ada perubahan yang terlihat dari proses pembelajaran? Sepertinya ada, Pak, dampaknya, tapi sedikit sebentar. Selebihnya Oh, kembali ke awal lagi, ngulang lagi. oke, ya baik. Nah, Pak Parlan sendiri, maunya bagaimana nih? Karena kalau ternyata hasil yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi, maunya Pak Suparlan idealnya itu seperti apa? Saya tuh pengennya idealnya itu anak-anak itu kalau saya melakukan pembelajaran itu bersemangat yang pertama, paham Oke. yang dipelajari dan mampu memecahkan soal apa yang ada sehingga hasil asesmen formatif yang diharapkan bisa tercapai. Oke, jadi, maunya anak-anak itu bersemangat, Pak, ya, Ya, benar. paham yang dipelajari, mampu memecahkan soal yang ada sehingga hasil asesmen yang diharapkan bisa tercapai, Pak, ya?
Nah, begitu Pak. Jadi jika motivasi belajar siswanya itu tinggi, bisa memberikan dampak pada hasil asesmen formatif mereka. Oke, baik-baik. Kalau begitu, sekarang apa nih yang Pak Farhan akan lakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan siswa tersebut? Apa ya? Mungkin apakah saya harus mengajak mereka mengerjakan pembahasan soal wacana dengan cara bermain dalam sebuah permainan, mengajak mereka bermain dengan soal yang dimasukkan ada unsur wacana dan dihubungkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, soal yang disajikan dalam bentuk video animasi sehingga mereka lebih bisa membayangkan maksud dari deskripsi setiap soal yang ada. Jadi pembelajaran tampak kelihatan menarik gitu, Pak. Oke, baik nih. Jadi ada dua hal tadi yang Bapak sebutkan. Yang pertama mengajak mereka memecahkan soal melalui bermain. Kemudian yang kedua menampilkan video animasi. Nah, kira-kira ada lagi, Pak? Kayaknya baru itu dulu, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira kapan nih pelajaran bahasa Indonesia ada lagi? Minggu depan, Pak. Senin ada jam lagi. Oke, nah kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia yang paling dekat ini, Pak Sopalan mau mencoba di antara dua tadi. Yang pertama mengajak mereka memecahkan soal melalui bermain, yang kedua menampilkan video animasi. Nah, mana nih yang paling mungkin Pak Suparan lakukan di kelas saat pembelajaran berlangsung? Saya rasa kedua-duanya mungkin bisa dikerjakan, Pak, secara bersamaan, sehingga pembelajaran lebih menarik dan anak-anak bersemangat, sehingga motivasi belajarnya lebih meningkat. Oke, kalau begitu jenis permainan seperti apa nih yang akan dibuat dan video animasi yang seperti apa yang akan Pak Suparlan tampilkan? Mungkin permainan menjodohkan kata yang ada dan mencari video animasi pada YouTube tentang aplikasi penerapan soal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu kali, Pak, yang bisa saya tampilkan nanti. Baik, nah nih kira-kira nih siapa yang bisa membantu Pak Suparlan untuk mengkreasikan itu semua? Adakah yang bisa membantu Pak Suparlan nantinya? Mungkin saya nanti akan berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang sama mengampu pelajaran bahasa dan guru TIK. Oke, baik, bisa diminta tolong gitu Pak ya? Oke, sayang sekali Pak Suparlan, waktu diskusi kita ini kurang banyak karena memang sepertinya waktunya cuma sedikit begitu Pak. Iya, betul Pak. Waktunya sangat singkat sekali. Betul sekali ini. Iya, iya baik. Nah, sebelum kita mengakhiri ini Pak Suparlan, di titik ini nih, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama pembahasan soal wacana, sehingga berdampak besar dengan peningkatan asesmen formatif siswa, dengan memodifikasi pembelajaran yang memasukkan unsur permainan dan video, animasi, sebagai deskripsi soal, sehingga anak-anak terbayang aplikasi penerapan soal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka lebih bersemangat untuk menjawab soal yang diberikan. Berkolaborasi dengan guru-guru, sesama guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dibantu dengan guru TIK untuk mempercantik tampilan pada video yang digunakan sehingga pembelajaran tampak menarik dan menyenangkan. Oke, baik. Nah, kira-kira nih, kapan itu akan dikerjakan Pak? Mungkin besok, Pak, saya akan mulai bergerak mengerjakannya supaya untuk persiapan di minggu depan. Oke. Nah, untuk kelas hari Senin minggu depan Pak ya? Ya, benar, Pak. Kelas hari Senin minggu depan. Oke, baiklah kalau begitu Pak Suparlan. Sekali lagi terima kasih banyak loh. Saya berharap ceritanya minggu depan dapat kita bertemu lagi, ya kan? Saya dapat melihat apakah yang direncanakan Pak Suparlan bisa berhasil untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan mudah-mudahan kegiatan Bapak dilancarkan. Amin. Terima kasih, Pak Alvin. Semoga saja dapat Ya, terlaksana dengan baik. amin, amin. Baik, ya sama-sama Pak Suparlan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya. Lanjut ini ya. Ya, Selanjutnya. yang jadi saya jadi coach. Aku belum Pak jadi Suparlan jadi supervisor dari tadi. supervisor ya?
Aku jadi Ya, supporter berarti ya. Pak Suparlan supervisor, Pak Pak Nur Nur. Hadi coach, saya coachingnya. Ya, Oke, berarti Pak Suparlan sama Pak Nur Hadi sekarang. ya. Selamat siang Pak Nur Hadi. Siang, Ya, Pak. bertemu dengan Pak Nur Hadi, di mana hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak, bagaimana saya bisa membantu Bapak untuk ke depannya. Terima kasih, Pak Suparlan. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini, bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi nantinya. Saya berharap Bapak dapat memerhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat Pak Nur Hadi, bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam kegiatan ini nantinya. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke Pak, kalau begitu silakan coaching dan saya akan mengamatinya. Baik, Pak, terima kasih. Coaching dan saya akan mengamatinya. Ini suara Pak Regen. Coaching. Saya, Pak, ya. Baik, selamat siang Pak Nur Hadi. Oh, kemudian mungkin ada yang mau Baik, disampaikan, Pak. pertama terima kasih Pak kepada keluar waktu mendengarkan saya beberapa pertemuan. Sama-sama, terima kasih. Gimana hal apa yang mau dibicarakan kegiatannya dalam podcast ini? Ya, betul Pak. Boleh Bapak share. Mungkin yang saya bicarakan ini sedikit membaca ya beberapa tips dan cara pendekatan motivasi belajar siswa tersebut. Jadi apalagi kalau bahas materi berupa teks atau wacana ya, terlihat mereka itu tidak bersemangat. Jadi bagaimana nih solusinya supaya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Jadi mau bisa meningkatkan motivasi belajar siswa ya, sehingga prestasi belajar ikut meningkat, gitu ya Pak? Ya, betul sekali Pak. Menurut Pak Alvin, ciri-ciri motivasi belajar mereka menurun terlihat dari apanya ya? Eh, Terlihat bahwa saat anak-anak mengikuti pelajaran, mereka tuh sering sekali terlihat tidak bersemangat. Mereka susah memahami konsep materi, kemudian hasil asesmen juga, asesmen formatif ya, yang dihasilkan itu siswa kebanyakan hasilnya itu rendah sekali, Pak. Jadi kalau begitu, motivasi belajar siswa berdampak besar juga ya, dengan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa, terutama pada pembahasan wacana.
Apa yang bisa menjadi penyebabnya, Pak? Kalau menurut saya, Pak, yang bisa menjadi penyebabnya itu ya pertama, pembahasan soal wacana, di mana dasar dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan kebanyakan teks. Nah, sebagian siswa itu kurang memahami konsep wacana. Nah, karena mereka kurang memahami, konsep wacana tersebut, sehingga menyebabkan minat belajar mereka berkurang. Artinya motivasinya juga ikut rendah, yang berdampak pada hasil asesmen formatif mereka juga rendah. Nah, mungkin itu yang menjadi penyebabnya, Pak. Hmm, oke. Kalau sekarang misalnya ada siswa yang terlihat tidak bersemangat, seperti yang diceritakan tadi, apa yang Pak Alvin lakukan sebagai antisipasinya? Kalau saya biasanya, melihat anak seperti itu, saya akan memotivasi secara verbal untuk meningkatkan, siswa agar lebih semangat dalam mengikuti, belajar mengajar kayak gitu. Ada perubahan atau tidak setelah dilakukan, Pak? Sepertinya ada perubahan dan berdampak, namun sebentar saja. Ya, selebihnya dia akan kembali ke, mode awalnya. Oke. Nah, Pak Alvin sendiri maunya gimana? Karena kalau ternyata hasil yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi, maunya Pak Alvin gimana idealnya? Ya, maunya saya idealnya itu anak-anak bersemangat, kemudian paham apa yang dipelajari, mampu memecahkan soal yang ada, sehingga nanti hasil asesmen formatifnya itu ya diharapkan bisa tercapai begitu, Pak. Oke. Jadi, mau anak-anak bersemangat, paham apa yang dipelajari, mampu memecahkan soal yang ada, sehingga hasil asesmen formatif yang diharapkan bisa tercapai ya. Ya, begitu, Pak. Jadi, jika motivasi belajar siswa tinggi, bisa memberikanlah dampak pada hasil asesmen formatif mereka, Pak. Baik, kalau begitu sekarang apa yang Pak Alvin akan lakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan siswa tersebut? Apa kira-kira, Pak? Apa ya, eee, mungkin ya, apa saya harus mengajak mereka mengerjakan pembahasan soal, wacana dengan cara bermain, ya dalam sebuah permainan tentunya, kemudian mengajak mereka bermain, dengan soal yang dimasukkan, ada unsur wacana, tentu dihubungkan dengan, pelajaran bahasa Indonesia. Bisa juga soal yang disajikan dalam bentuk video animasi, sehingga mereka lebih bisa membayangkan maksud dari deskripsi setiap soal yang ada. Kira-kira begitu, Pak. Jadi ada dua ya tadi, mengajak mereka memecahkan soal melalui bermain dan menampilkan video animasi. Kira-kira ada lagi nggak? Apalagi ya, kayaknya itu dulu, Pak, yang terlintas di pikiran saya untuk saat ini. Kira-kira kapan nih pelajaran bahasa Indonesia ada lagi? Ada lagi itu minggu depan, Pak, Senin ada jam lagi saya. Oke. Nah, kalau dalam jam pelajaran bahasa Indonesia yang paling dekat itu Pak Alvin mau coba di antara dua tadi, yaitu mengajak mereka memecahkan soal melalui bermain dan menampilkan video animasi. Mana yang paling mungkin Pak Alvin lakukan di kelas saat pelajaran berlangsung? Sepertinya kedua-duanya, Pak. Mungkin, bisa saya kerjakan secara bersamaan, karena, pembelajaran sepertinya lebih menarik dan anak-anak, siapa tahu akan lebih bersemangat gitu, sehingga, motivasi belajarnya itu bisa meningkat, Pak. Jenis permainan seperti apa yang akan dibuat dan video animasi yang seperti apa yang akan ditampilkan oleh Pak Alvin? Mungkin permainan menjodohkan kata yang ada dan mencari video animasi di YouTube tentang aplikasi penerapan soal, yang dihubungkan, dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin, seperti itu kali ya, yang bisa saya tampilkan nantinya. Oke,
Siapa yang bisa membantu Pak Alvin untuk mengkreasikan itu semua? Adakah yang bisa membantu Pak Alvin nantinya? Mungkin berdiskusi dengan rekan guru yang sama-sama mengampu pelajaran bahasa Indonesia dan tentunya meminta bantuan dari guru teknologi informasi komunikasi karena ini berhubungan dengan teknologi, Pak. Bisa ya diminta tolong begitu? Oke. Aduh, sayang sekali waktu diskusi kita kurang banyak nih, Pak Alvin. Iya, betul. Masih banyak sebenarnya yang ingin diceritakan, namun ya apa boleh buat karena waktu juga yang membatasi kita, Pak. Nah, di titik ini, apa yang Bapak dapat dari percakapan kita ini? Eee, yang saya dapatkan yang pertama untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama membahas soal wacana, sehingga itu bisa berdampak besar bagi peningkatan asesmen formatif, siswa. Ya tentu dengan memodifikasi pembelajaran, dengan memasukkan unsur unsur permainan dan video animasi sebagai deskripsi soal. Sehingga, anak-anak terbayang nih aplikasi penerapan soal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka lebih bersemangat untuk menjawab soal yang diberikan, serta berkolaborasi dengan rekan guru, sesama guru pelajaran bahasa Indonesia tentunya, dan seperti yang saya bilang tadi, dibantu juga dengan guru teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercantik tampilan pada video animasi yang saya gunakan, Pak. Kapan itu mulai dikerjakan, Pak? Rencananya besok, Pak, yang akan saya mulai. Yang pertama saya akan mencari bahan untuk persiapan di minggu depan. Untuk kelas hari Senin minggu depan ya, Pak? Iya, betul untuk kelas hari Senin minggu depan, Pak. Oke. Baiklah, Pak Alvin. Terima kasih banyak loh. Saya berharap ceritanya minggu depan dapat kita ketemu lagi ya. Saya mau melihat apakah yang Pak Alvin rencanakan bisa berhasil untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan mudah-mudahan lancar ya, Pak Alvin. Amin. Terima kasih Pak Nur Hadi telah meluangkan waktunya. Dan sekali lagi terima kasih, Pak. Sangat berguna bagi saya. Baik, sama-sama. Selamat siang, Pak Alvin. Selamat siang.